Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan dari sebuah kisah dalam Alkitab, yaitu dari kisah Esther. Kisah Esther mencatat pelajaran yang sangat berharga, khususnya di saat-saat seperti sekarang ini, ketika seluruh dunia sedang menghadapi kesulitan, ketika semua orang bergumul dengan tantangan-tantangan penyakit virus corona. Indonesia termasuk di dalamnya. Semua orang mendapat imbas dari kesulitan seperti sekarang. Kita tentu saja berharap, bersungguh-sungguh berdoa supaya pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu dan kita semua bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Mari sebelumnya kita masuk dalam doa, kita berdoa. Tuhan kami yang di surga, kami sungguh bersyukur pada Tuhan kesempatan kami belajar firman-Mu pagi ini. Kami berdoa Tuhan supaya kami bisa diajar dan kami bisa menerima dengan sungguh-sungguh. Biarlah kami menjadi anak Tuhan yang duduk dengan tenang membuka hati dan pikiran kami, menerima semua apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, yang kami tahu akan membuat kami semakin baik, khususnya dalam menjalin kedekatan dengan Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Saya ajak kita membuka dari kitab Esther, pasal yang keempat, ayat ke-10 hingga ayat yang ke-17. Esther, pasal 4, ayat 10 sampai ke-17. Saya akan bacakan, mohon Bapak Ibu dapat memperhatikan. Akan tetapi Esther menyuruh Hatam memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emasnya yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu pada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini pada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kisah Esther ini dicatat ya kurang lebih 485 sampai 486 sebelum Masehi di sebuah kota yang bernama kota Susan, ibu kota dari kerajaan Persia pada waktu itu, yang dipimpin oleh Raja Ahasuerus. Pada saat itu ada rencana besar dari seorang yang namanya Haman. Nah, Haman ini merencanakan untuk melenyapkan seluruh orang Yahudi yang ada di Persia pada waktu itu. Mungkin kita bertanya, siapa Esther? Siapa Haman? Kalau kita membaca kitab Esther secara keseluruhan, kita akan tahu bahwa Esther adalah seorang gadis Yahudi. Dia akhirnya menjadi seorang ratu karena ratu yang sebelumnya, yaitu Ratu Wasti, itu menolak permintaan raja sehingga mendapatkan hukuman dari raja. Nah, setelah kejadian itu, maka kerajaan mulai mencari seorang ratu yang baru, dan proses pencarian itu jatuh pada Esther. Nah, Haman adalah salah seorang petinggi
pejabat tinggi di kerajaan Persia. Bahkan dia mendapat kedudukan yang lebih tinggi daripada pejabat-pejabat lainnya. Dan satu saat ketika dia meminta orang-orang, karena dia adalah pejabat tinggi, dia mau minta semua orang sujud kepada dia. Tapi Mordekai tidak mau bersujud. Maka muncullah rasa jengkel, kemarahan. Dia ingin membunuh Mordekai. Tidak hanya Mordekai, tetapi dia ingin membunuh seluruh orang Yahudi, karena Mordekai adalah orang Yahudi. Nah, Mordekai sendiri adalah saudara sepupu Esther sebenarnya, tetapi seringkali dianggap orang tua angkat dari Esther, karena dia yang membesarkan Esther ketika Esther menjadi yatim piatu. Pada masa itu adalah masa-masa yang kelam bagi orang Yahudi, khususnya mereka yang tinggal di kerajaan Persia. Coba dibayangkan, mereka sudah hidup beratus-ratus tahun di tanah asing, tinggal di Persia, bukan di daerah mereka sendiri. Mereka terpisah dari tanah kelahirannya, bahkan sebagian besar di antara mereka itu tidak pernah melihat tanah kelahirannya sendiri. Ada bait suci, ada tembok Yerusalem yang sebenarnya adalah menjadi kebanggaan besar bagi orang Yahudi. Tetapi pada saat itu, kedua kebanggaan itu hancur. Memang bait suci sudah dibangun kembali, tetapi tembok Yerusalem masih berupa puing-puing. Sebenarnya apa yang bisa kita pelajari dari kitab Esther dalam menghadapi masa-masa seperti ini? Yang pertama, Bapak Ibu, pada hari yang kelam Allah membuka jalan. Ayat ke-14 berkata demikian, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi, akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Tadi kita sudah membahas bahwa orang Yahudi pada saat itu menghadapi masa-masa yang kelam. Tetapi ancaman nyata dan paling dekat adalah ancaman pembunuhan, pembantaian oleh Haman dan orang-orangnya. Dan Haman itu, ingat, Haman itu seorang pejabat tinggi. Sungguh bagi orang asing di sebuah negara menghadapi pejabat tinggi dari negara itu bukan hal yang gampang. Sebenarnya orang Israel sudah pernah menghadapi masa-masa kelam, ya mirip-mirip seperti ini, ya dalam sejarah mereka. Mulai dari ketika mereka ada di Mesir, di padang gurun, di masa hakim-hakim, mereka sering dipersulit oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka, dan masih banyak lagi kalau kita mau mendatanya. Secara pribadi ataupun secara kelompok atau sebagai semua bangsa, mereka pernah menghadapi masa-masa kelam seperti itu. Masalahnya adalah generasi yang hidup di masa Esther itu adalah generasi yang tidak pernah melihat itu semua. Mereka tidak tinggal di Mesir, mereka tidak di padang gurun, mereka tidak hidup di zamannya hakim-hakim. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya yakin kita juga pernah hidup dalam masa-masa kelam. Sejarah mencatat dunia mengalami masa kelam berkali-kali. Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua adalah masa yang luar biasa kelam bagi dunia ini. Wabah penyakit dalam skala besar seperti yang sekarang kita hadapi juga pernah terjadi di masa lalu dan membunuh berjuta-juta orang di dunia ini. Bangsa Indonesia, kita juga pernah menghadapi masa-masa kelam, bukan? Ketika kita dijajah oleh penjajahan yang kejam, peristiwa PKI yang menimbulkan trauma yang luar biasa bagi orang-orang yang mengalaminya. Bahkan sampai sekarang, kalau mereka masih hidup, mereka masih merasakan trauma yang besar. Kerusuhan bulan Mei 1998 di kota Jakarta dan daerah-daerah yang lain itu juga meninggalkan trauma yang dalam. Tsunami di Aceh, dan masih banyak lagi masa-masa kelam lain. Kalau kita bertanya pada orang yang mengalaminya secara langsung, mereka sungguh masih ingat ketakutan, trauma, masa kelam yang mereka hadapi masa itu. Mereka kehilangan keluarga mereka, orang-orang terdekat mereka, mungkin harga diri sekalipun yang jauh lebih berharga daripada harta benda. Dalam setiap keluarga dan pribadi kita masing-masing, kita juga mengalami pergumulan, dan pergumulan.
Setiap kita tentu menghadapi pergumulan yang berbeda-beda. Jadi tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami. Bapak Ibu juga mungkin tidak tahu apa yang sedang saya alami. Tetapi kita mengalaminya. Siapa yang tahu? Tidak ada. Kita sendiri dan Tuhan saja yang tahu. COVID-19 atau yang kita sering disebut virus corona, bagi sebagian orang mungkin biasa saja, tetapi bagi sebagian orang lain ini luar biasa. Mungkin ada di antara keluarga kita yang sudah terjangkit, tertular oleh virus corona ini. Mungkin di antara kita ada yang dipecat, di PHK, diberhentikan dari pekerjaan kita karena perusahaan atau toko atau dimanapun kita bekerja juga menghadapi kesulitan-kesulitan seperti ini. Mungkin ada keluarga kita yang sudah hampir bangkrut, tetapi kita sendiri karena usaha kita terdampak dengan luar biasa oleh virus ini. Di daerah saya, di kota Pontianak, saya mendengar sudah banyak sekali motor, sepeda motor ataupun mobil yang ditarik kembali oleh dealer karena mereka tidak mampu membayar cicilannya. Mereka adalah orang-orang yang mencicil untuk ojek online, untuk transportasi baik pribadi maupun untuk dikomersilkan. Tetapi mereka sudah tidak mampu membayar cicilannya. Saudara-saudara, setiap orang memiliki pergumulannya sendiri. Berat atau ringan, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Saya ingat pada tahun 1994, saya pada tahun itu lulus dari SMA. Dan tentu senang sekali, siapa yang tidak senang lulus dari SMA. Tahun itu saya ingat sekali karena pada tahun itu juga saya harus pindah dari rumah saya, rumah yang saya tinggali dari kecil. Saya boleh dikatakan dilahirkan dari rumah itu, dibesarkan di rumah itu, bermain, belajar dengan saya sangat menyukai rumah itu. Tapi tahun itu saya harus pindah. Bukan karena membeli rumah baru dan mau pindah ke rumah yang lebih besar, tetapi karena rumah kami disita oleh bank. Banyak hal yang memang terjadi sebelum hari itu terjadi dan akhirnya dan diakhiri dengan kami harus angkat kaki dari rumah masa kecil kami. Kami pindah ke satu kontrakan, rencananya ingin kontrak 2 tahun di rumah itu, tetapi kami hanya tinggal 1 tahun di rumah itu. Mengapa? Karena kami tidak sanggup membayar sewa di tahun kedua. Akhirnya kami harus pindah. Akhirnya kami pindah ke satu rumah yang lebih kecil, yang lebih jauh dari pusat kota. Rumah yang lebih kecil, lebih murah. Rencananya 2 tahun. Tetapi 6 bulan kemudian, keluarga saya juga harus pindah dari rumah itu, sekali lagi karena tidak sanggup membayar uang sewa. Pada saat saya sudah di sekolah teologian, keluarga saya harus pindah lagi ke rumah lain. Waktu itu saya sudah tidak tahu mereka pindah ke rumah yang mana. Tetapi di akhir tahun 1997 saya pulang liburan, saya bertemu kembali dengan keluarga saya melihat rumah itu. Hati saya sedih. Rasanya ingin menangis, Bapak Ibu. Tetapi saya tahan-tahan. Rumah itu kecil, jauh dari pusat kota, bahkan sudah di luar kota sebenarnya. Barang di mana-mana berserakan, tidak pada tempatnya. Karena rumah itu kecil dan barang-barang kami sudah tidak ada tempat lagi untuk menaruhnya. Saya sedih, rasanya saya ingin menangis. Tapi saya tahan semua kesedihan itu. Saya tidak ingin tunjukkan kepada orang tua saya. Karena saya tahu mereka sudah sedih, saya yakin mereka juga sedih. Dan saya tidak ingin menambah kesedihan mereka dengan kesedihan saya, dengan reaksi saya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semua orang memiliki pergumulannya sendiri. Tetapi semua itu juga pasti kita bisa lewati jika kita mau bersandar kepada Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, meyakini bahwa Dia akan memberikan kekuatan pada setiap orang, kepada kita, anak-anaknya, dalam menghadapi pergumulan-pergumulan itu.
Yakinkah kita akan semua itu? Kita telah sering melihat Allah bekerja dalam masa-masa kelam dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak menyadarinya saja. Dunia ini sudah sering menghadapi masa-masa kelam, dan kita bisa melewati semuanya. Coba renungkan sebentar. Sudah berapa banyak kesulitan yang pernah Anda hadapi? Sudah berapa banyak kesulitan yang berhasil Anda lalui? Allah bekerja untuk kebaikan kita, bukan? Dan akan selalu seperti itu. Dunia perlu melihat iman seperti Mordekai dan Esther. Kita perlu memiliki iman seperti itu. Pandanglah ke atas, berharaplah pada Allah. Dia akan membuka jalan ketika kita dalam masa-masa yang kelam sekalipun. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Allah menggunakan siapa saja yang Dia mau untuk menggenapi rencananya. Allah selalu memiliki orang yang tepat pada saatnya. Mordekai berkata kepada Esther bahwa jika Esther tidak bersedia sekalipun, Allah bisa menggunakan orang lain. Ada pepatah kuno yang berkata, dalam setiap masa, khususnya masa-masa sulit ya, dalam setiap masa akan melahirkan seorang pahlawan. Alkitab mencatat kita mengenal Musa yang dipakai oleh Allah untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Daud yang hadir di saat yang tepat ketika tentara Israel sedang ciut nyalinya menghadapi raksasa Goliat yang begitu besar. Dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya yang dicatat dalam Alkitab. Kita mengenal Martin Luther. Pada masanya dia dengan tegas, dengan berani menentang begitu banyak kalangan untuk mengembalikan ajaran firman Tuhan kepada jalan yang benar. Begitu juga tokoh-tokoh lain yang hidup sekitar zamannya Martin Luther di daerah mereka masing-masing. Esther adalah salah satunya. Seorang perempuan, orang Yahudi, dan dia adalah orang asing di tanah Persia. Siapa yang tahu bahwa Allah telah merancangkan semua kebaikan melalui Esther? Jika kita membaca kitab Esther, kita akan menemukan banyak kejadian kecil dari awal. Esther pasal 1. Satu demi satu kejadian yang kecil-kecil yang kita tidak pernah terbayangkan. Tetapi itu akhirnya mengantar kepada satu penyelamatan satu bangsa Yahudi melalui Esther. Pernahkah Anda berpikir mungkin Anda adalah orang yang tepat saat ini? Mungkin bagi dunia ini, bagi Indonesia, bagi keluarga Anda, bagi gereja Anda, bagi rekan Anda mungkin, atau bahkan bagi siapapun yang ada di sekitar Anda. Bapak Ibu, mulai dari satu pun boleh. Mulai dari satu pun boleh. Allah menciptakan Anda dalam rencana kudusnya untuk dipenuhi dalam hidup Anda. Seperti Esther, ada hal yang Anda bisa lakukan yang orang lain tidak bisa lakukan, karena itu memang dirancang khusus untuk Anda. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan kalau saya bertanya, siapa tokoh utama dalam rencana Allah menurut Anda? Mungkin Anda berpikir, pendeta saya, oh teman saya, dia sangat pintar, oh rekan saya di gereja, dia sangat berbakat, pintar memimpin dan lain sebagainya. Tetapi coba Anda berdiri di depan cermin. Perhatikan sosok di dalam cermin itu. Tatap matanya baik-baik dan katakan dengan sungguh-sungguh, Anda adalah tokoh utamanya. Dari bermiliar-miliar orang di dunia ini, Allah telah menetapkan Anda untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar Anda. Tidak mungkin orang yang hebat yang ada di kota itu, di negara itu, menyelamatkan orang yang ada di sekitar Anda, Bapak Ibu. Anda adalah orangnya. Anda adalah orang yang tepat. Allah ingin menggunakan Anda, kita, untuk mendekati orang-orang sekitar kita, mengabarkan Yesus Kristus pada mereka, menyelamatkan mereka. Mulai dari satu pun boleh, Bapak Ibu. Mulai satu pun boleh.
Yang ketiga, tindakan Ester adalah tindakan hidup atau mati. Ayat ke-16 berkata demikian, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Apa yang dilakukan oleh Ester bukanlah satu tindakan dengan risiko yang kecil. Kita baca tadi bahwa orang yang berani menghadap raja tanpa dipanggil oleh raja dan tanpa izin dari raja, hukumannya adalah hukuman mati. Nah, saya sebenarnya merasa bahwa Ester ini seperti melakukan tindakan bodoh, bukan? Sebenarnya dia sudah tinggal di istana, hidupnya sudah nyaman, hidupnya sudah enak. Tapi dia mengambil keputusan yang sepintas kelihatan seperti bodoh sekali. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingat pelajaran yang diajarkan oleh mama saya waktu saya kecil. Mama saya, orang tua saya, tidak suka saya cari masalah dengan orang lain. Jadi ketika saya berantem, berkelahi dengan orang lain, kalau pulang ketahuan saya berantem, maka saya akan dihajar oleh mama saya. Pakai lidi 3 atau 4 dianyam, atau pakai rotan, dihajar habis-habisan. Tetapi setelah itu beberapa kali mama saya bilang, "Ngakau kiap tiap kali siau, oi kanan." Kami orang Teochew. Nah, itu ungkapan dalam bahasa Teochew. Artinya anjing bodoh sekalipun, kalau dalam kondisi kepepet, dia tetap akan menggigit. Waktu itu saya tahu artinya, tapi saya tidak terlalu mengerti maknanya. Mama saya sebenarnya waktu itu ingin mengajarkan saya bahwa jangan cari masalah dengan orang. Tetapi jika kita diperlakukan dengan keterlaluan, lawanlah. Dalam sudut pandang kekristenan, saya ingin berkata bahwa jika Allah ingin kita melakukan sesuatu, maka lakukanlah. Jika Allah ingin kita mengalah, mengalahlah. Tetapi jika Allah ingin kita bertindak, bertindaklah. Ester sebenarnya sudah memiliki hidup yang enak, seperti tadi kita katakan. Tetapi dia mengambil keputusan untuk melakukan tindakan itu. Oleh sebab itu, dia meminta orang-orang berdoa puasa bagi dia. Begitu pula dia, begitu pula dayang-dayangnya. Dia menyadari dia ditempatkan di istana oleh Allah, dan dia punya porsinya sendiri melakukan bagiannya di istana, yang oleh orang Yahudi lain yang tidak tinggal di istana tidak bisa melakukannya. Ester memahami bahwa kualitas hidup lebih penting daripada lamanya hidup. Walau taruhannya adalah nyawa, Ester memilih untuk melakukan yang tepat dan penting daripada hidup lama dan nyaman, tetapi tidak melakukan apa-apa yang bernilai. Apakah kita sudah menyadari ada hal penting yang menunggu kita untuk kita lakukan? Jika Allah ingin kita bertindak, saudara, jika Allah ingin kita bertindak, bertindaklah. Saudara, Allah mampu dan terus bekerja dalam masa-masa sulit untuk kebaikan umatnya. Sekarang serahkanlah semuanya kepada Allah. Letakkan di hadapannya, yakinlah Allah akan memberikan yang terbaik. Namun kita juga perlu mengingat bahwa kita adalah rekan sekerja Allah. Jika Allah hendak menjadikan kita alatnya, serahkan diri kita. Siapapun saja yang Allah ingin gunakan, Allah akan membuatnya berhasil. Jika kita sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, bersyukurlah kita sudah dalam keselamatan itu. Tapi bagaimana dengan orang-orang sekitar kita? Tetangga kita, keluarga kita, rekan kerja kita. Apa yang harus kita lakukan? Bertindaklah, saudara. Mulailah memperkenalkan Yesus Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini.
Kami serahkan sekali lagi dalam tangan Tuhan, supaya kami tahu di masa-masa sulit seperti sekarang ini, Tuhan mampu bekerja. Tuhan mampu melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajarkan kami untuk menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan. Bahkan diri kami serahkan kepada Tuhan, supaya bisa digunakan untuk siapa saja yang ada di sekitar kami. Bapa di surga, tolonglah kami, kuatkan kami, berikan pertolongan senantiasa, supaya kami pun dapat menyalurkan itu bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.